Oke, Anies Baswedan mengaku akan mempertimbangkan sejumlah masukan terkait dengan karir politiknya ke depan. Yang menarik di sini, Anies mengaku belum berkeinginan untuk bergabung ke partai politik lantaran masih mempertanyakan adakah saat ini partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Pasca batal diusung di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan memberi sinyal akan bersiap mengambil sejumlah kebijakan terkait langkah politiknya ke depan. Sejumlah masukan yang datang kepadanya seperti bergabung ke partai politik atau membuat partai baru diakuinya sedang dipikirkannya. Namun secara terbuka Anies menganggap hingga saat ini ia belum berkeinginan untuk bergabung ke partai politik yang ada. Anies bahkan secara gamblang mempertanyakan adakah saat ini partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Pernyataan tersebut menuai polemik. Elit partai ramai-ramai membantah bahwa mereka tersandra oleh kekuasaan. Lantas apa makna pertanyaan Anies Baswedan terkait partai tersandra oleh kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ya, apa maksud dari pernyataan Anies tersebut? Bahkan juga sejumlah tokoh politik termasuk Presiden Joko Widodo pun juga mengomentari terkait dengan hal ini. Ada komentar terkait hal ini. Ada komentar dengan hal ini. Tapi jangan kita lah yang mengomentari ya, Vi ya. Sudah ada pakar-pakar di sini, Vi. Langsung saja kita sesuai dengan bidang keilmuan aja lah. Dari segi mikro ekspresi sudah ada Mbak Monika Kubalasari. Selamat pagi. Halo, Mbak Monika. Sehat, Mbak? Mas Adi sehat, alhamdulillah. Kok dari gestur Mbak sih kelihatan sehat, Mbak? Jadi ini yang membaca gestur siapa ini? Situ baca sini. Dan juga sudah hadir ada Bang Panggi Syarwi Cahya, analis politik dari Foxpol Research Consulting. Selamat pagi, Bang. Pagi Mbak Maria, Bang Arif Fadil, Mbak gestur kayak kurang nih. Ada apa nih, Bang? Kami sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama kami. Ada Mbak Grace Natali di staf khusus Presiden Jokowi. Selamat pagi, Mbak Grace. Sudah terhubung? Pagi, Grace. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dan juga sudah terhubung nih di bawahnya Mbak Grace nih sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak semua. Oke. Ya, langsung saja nih saya mau ke Mas Usama deh. Mas, jadi sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan, judulnya catatan Anies Baswedan begitu ya. Maksudnya apa ini? Iya. Terkait dengan catatan video itu, memang Mas Anies sedang menjawab segala macam pertanyaan, bagaimana Mas Anies tidak jadi berlayar, terus lalu ke depannya mau seperti apa, karena banyak sekali di waktu itu pendukung yang ingin membutuhkan informasi tentang kejelasan Mas Anies ke depan mau seperti apa, dan sikapnya menanggapi permasalahan yang ada hari ini seperti apa. Jadi itu memang untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi pada semua. Dan kita juga nggak nyangka, ternyata antusiasme terhadap video itu sangat besar ya. Bahkan di Twitter views-nya bisa sampai belasan juta, hampir puluhan juta gitu. Dan di Instagram juga sama, kurang lebih, dan di YouTube juga banyak dibahas. Bahkan
sampai backdropnya pun menjadi pembahasan yang sangat hangat. Jadi memang ini mencirikan bahwa Mas Anies hari ini memang selalu menjadi magnet dalam diskusi dan perkembangan politik Indonesia. Mas Usama, oke. Kami juga nggak nyangka juga gitu ya Mas ya, Anies Baswedan dalam catatan kemarin cukup keras nampaknya ya, bahkan juga sampai menyebutkan bahwa apakah ada saat ini partai politik yang tidak tersandera oleh kekuasaan begitu. Sekencang itu Mas? Ya, itu memang fakta hari ini bahwa kita lihat juga yang pertama banyak sekali dibahas di beberapa pembahasan di media. Let's say boleh saya sebut satu mungkin di yang sering keras juga di Tempo yang menyebut hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua juga penggantian Menkumham di detik-detik akhir pemerintahan Pak Jokowi menjadi suatu isyarat untuk partai-partai lainnya. Yang ketiga juga dijelaskan juga oleh Pak Erlangga memberikan kesan pada Pak Bahlil bahwa kursi Kapolri aja diambil gitu. Yang ketiga Pak Bahlil sendiri juga sampaikan di pidatonya bahwa jangan main-main dengan Raja Jawa ini gitu. Bahwa ngeri barang ini dia bilang gitu dah. Hal-hal gimmick seperti ini juga memang sudah bisa menjadi suatu kesimpulan dan juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari berbagai partai yang memang awalnya mendukung Mas Anies, lalu di akhir ternyata malah berbelok dengan memang satu dan lain hal. Tapi apapun itu keputusannya memang dari Mas Anies sendiri sangat menghargai dan sangat menghormati keputusan dari teman-teman partai yang menyatakan hal itu. Oke, saya ingin ke Grace Natali deh, mengomentari pernyataan dari Anies Baswedan ini. Grace, silakan. Ya, terima kasih. Saya memantau juga ya pernyataan Pak Anies, juga wawancara panjang Pak Anies dengan Mbak Najwa Shihab baru-baru ini. Di situ terlihat memang ada dinamika partai. Sekali lagi, kita tahu bahwa kalau untuk mencalonkan kepala daerah, ini ranahnya partai-partai ya. Bahwa apalagi kalau kita bicara terkait dengan PDIP. Kalau Pak Anies dalam wawancaranya sama Mbak Najwa melihat kok bisa ya ada aspirasi dari DPW, DPD, tapi kok ternyata di DPP keputusannya lain. Wah, itu berarti Pak Anies mungkin kurang mendalami dinamika dari PDIP misalnya. Karena di PDIP mau seperti apapun aspirasi di bawah, kalau di ujungnya ketua umum punya aspirasi yang berbeda, keputusan terakhir dan prerogatif itu jangankan untuk kepala daerah. Untuk presiden pun itu ada di Ibu Mega, jadi tidak perlu bingung begitu ya. Dan akhirnya narasinya kemana-mana. Kalau mumpung di sini ada juru bicaranya nih, ada Mas Aziz di sini. Selamat pagi, Mas Aziz. Semoga sehat selalu. Pagi, Mbak Grace. Saya ingin tanya, sebenarnya ucapan Pak Anies bahwa ada yang nyinggung-nyinggung kekuasaan itu sebenarnya selain daripada ini ya, melihat secara parsial celetukan-celetukan orang. Kalau tadi yang contoh-contoh yang Mas Aziz sampaikan kan itu juga di situ ada unsur guyonnya, unsur guyon yang di antara mereka sendiri nih, karena sudah lama bersama-sama kerja bareng di Kabinet Indonesia Bersatu begitu ya. Jadi itu ada guyonnya mereka sendiri yang kita nggak paham, tapi hanya dilihat oleh publik satu patah dua patah kata lalu diartikan berbeda. Selain daripada itu, apakah ada bukti yang kuat, yang legitimate ketika menuding di sini ada intervensi kekuasaan atau ada dalam tekanan kekuasaan? Oh, ini tanya ke saya, oke. Itu Mbak Grace mungkin bisa membaca hasil investigasi beberapa media yang mendalami hal itu. Rasanya kita semua sudah sama-sama tahu hal tersebut dan kondisinya seperti apa. Beberapa media juga sudah memberikan laporannya terhadap kejadian apapun yang terkait dengan hal itu. Dan sama juga halnya dengan mendalami bagaimana keputusan dari PDIP, harusnya juga mungkin Mbak Grace bisa mendalami informasi-informasi yang ada di media. Dan media itu dilindungi undang-undang dan memiliki legitimasi dan mempunyai integritas dalam menyampaikan berita. Dan ini yang mungkin bisa kita hargai hasil investigasinya, dan ini bisa menjadi dasar juga buat kita berpendapat ke depannya. Gitu. Baik, jadi hanya dari baca-baca media ya, pantau-pantau media saja.
saya juga mantan orang media, saya juga pernah jadi korban investigasi abal-abal dari sebuah media yang kesannya reputable, begitu ya. Investigasi bukan berarti kebenaran mutlak. Investigasi bisa saja meleset karena media punya kebutuhan deadline dan jualan untuk bertahan hidup. Kalau mereka nanti buat kesalahan cuma tinggal buat kolom permintaan maaf saja. Padahal medianya, beritanya sudah terlanjur memberitakan hal yang ternyata tidak akurat. Ini pengalaman pribadi dan itu sudah sering terjadi. Padahal medianya reputable. Jadi kalau patokannya timnya Pak Anies hanya dari baca-baca media, saya agak menyayangkan. Kalau dari pernyataan yang keluar dari mulutnya Pak Anies sendiri di dalam wawancara bersama dengan Mbak Najwa, saya mencatat berbagai poin. Antara lain, Pak Anies mengatakan tidak ada aspirasi katanya dari masyarakat, dari partai di Jawa Barat. Kalau kita bicara Jawa Barat ya, karena kan ada dua nih, Jakarta sama Jawa Barat yang sempat kemungkinan nama Pak Anies beredar. Ternyata di situ beliau mengatakan tidak ada aspirasi katanya. Tapi juga jadi ada berbagai pernyataan yang conflicting ya, yang bertentangan. Dinyatakan di situ nggak ada aspirasi, tetapi sebenarnya perolehan suara Pak Anies sangat baik di Jawa Barat, bahkan lebih baik daripada Pak Ganjar di sana jauh gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan nggak ada aspirasi nggak tepat juga. Karena modal suara dari Pilpres yang baru saja beberapa bulan lalu itu sangat cukup begitu kan. Kemudian ternyata beliau mengatakan oh nggak enak juga karena ada Pak Saiku di sana teman seperjuangan yang maju katanya. Jadi beliau nggak enak begitu. Jadi ini conflicting nih gitu kan. Ternyata kalau untuk Pilkada Jabar jelas tuh Mas Aziz beliau ada nggak enaknya sama Pak Saiku juga. Begitu kan. Jadi dan untuk Pilkada DKI beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup waktu juga. Jadi semuanya serba cepat, biar tidak cukup ditanggapi dulu, Mbak waktu Grace. antara mau maju atau enggak gitu kan ya. Jadi karena tidak cukup waktu dan merasa dari wawancara itu kita bisa melihat beliau mengatakan sebelumnya saya nggak di dalam pilkada sebelumnya saya nggak berjuang harus minta-minta, ternyata diminta gitu kan, apalagi habis dari Pilpres. Jadi ada kepercayaan diri di sana yang kita lihat, sehingga kemudian Pak Anies tidak mempersiapkan jalan lain seperti misalnya mengumpulkan KTP agar bisa maju jalur independen seperti yang dulu dilakukan Pak Ahok gitu. Jadi kalau di situ kelihatan bahwa beliau itu nggak nyangka dan akhirnya tidak siap. Gitu. Jadi kita melihat ini jelas sekali ada di pernyataan beliau. Jadi di situ lemah sekali kalau dikatakan ada apa ditekan oleh kekuasaan, yang justru kelihatan di sana adalah Pak Anies ini tidak menyangka bahwa partai-partai itu memang bisa bermanuver di saat-saat terakhir. Itulah partai politik. Harusnya Pak Anies lebih siap dengan mengumpulkan KTP sehingga bisa maju dari jalur independen. Langsung aja, Mas Aziz. Oke, terima kasih Mbak Grace. Mbak Grace sebagai bisa dibilang orang istana, Mbak, lambang Garuda di belakang Mbak yang menjadi backdrop itu bisa berdiri tegak, itu salah satunya juga karena usaha dari media yang memberitakan informasi yang akurat dan mencerdaskan dalam demokrasi. Jadi jangan pernah mendiskreditkan teman-teman pers, media, wartawan yang bekerja keras mencari informasi dan kebenaran di Republik ini. Kalau memang dari petinggi negara ini sudah mendiskreditkan hasil kerja media, itu kita pertanyakan di mana rasa iba dan rasa hatinya memandang demokrasi hari ini. Bila memang media hari ini tidak dihargai kerjanya, ini menjadi pertanyaan untuk apa kita bernegara. Bila memang orang yang ada di dalamnya menyatakan hal tersebut. Apalagi juga yang menyatakan berita itu adalah media yang kredibel, Mbak, bisa dicari sendiri. Mungkin teman-teman yang di studio hari ini, teman-teman pers yang hari ini menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana cara istana, perwakilannya menilai teman-teman kerja media hari ini. Yang kedua, kenapa Mas Anies tidak maju aja ke independen? Dan kenapa Mas Anies tidak maju aja ke Jawa Barat? Mas Anies bukan orang yang sedang mencari pekerjaan. Mas Anies adalah orang yang ingin melunasi janji kemerdekaan melalui aspirasi
para pendukungnya, para warganya. Dan aspirasi hari ini adanya di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Beliau saat itu memang punya suara, tapi orang memilih beliau itu untuk menjadi presiden, bukan menjadi gubernur. Suara itu tidak bisa disamakan, Mbak. Beda dukungan untuk presiden dengan gubernur. Jadi untuk gubernur memang harapannya besar ada di Jakarta. Dan kenapa tadi juga Mas Anies sampaikan bahwa tidak adanya kesesuaian antara DPW dengan DPP, itu memang itu terjadi bahwa ada 4 partai di DPW dan atau DPD-nya ingin Mas Anies menjadi gubernur, tapi akhirnya tidak bersambut di DPP-nya. Karena apa? Karena hal tadi itu yang disampaikan. Dan ini menjadi presiden buruk bagi kita semua untuk sebenarnya harusnya baiknya partai bisa menyalurkan aspirasi di warganya. Kalau memang ada partai yang memang mengambil keputusan seperti itu, ya kita tetap menghargai gitu loh. Kita tetap ingin menghargai karena inilah demokrasi. Kecuali memang ada partai yang memilih ketua umumnya juga dipilihnya bukan berdasarkan dari publik gitu. Misal PSI kita sampaikan bahwa yang memilih adalah level-level atasnya, bukan dari pendukung atau struktur di bawahnya gitu yang menginginkan ketua umumnya. Dan akhirnya bisa membongkar muat ketua umumnya seenaknya, itu nggak masalah juga, itu hak partai juga gitu. Jadi itu Mbak, jadi beda halnya. Dan dengan independen, kenapa nggak maju independen? Karena pada saat pembukaan independen pendaftaran itu dibuka, Mas Anies sudah didukung oleh beberapa partai. Dan apabila Mas Anies sudah didukung partai lalu menjalankan independen, itu artinya dia menghargai aspirasi partai yang memang meneruskan aspirasi dari DPD dan DPW-nya yang menyerap aspirasi di masyarakat. Beda Mbak. Jadi memang kita perlu sering-sering baca media untuk bisa mencerdaskan pandangan kita dalam berdemokrasi. Baik, Mas Aziz dan juga Grace, kita coba dengar juga ya ulasan dari Bang Panggi Sarwi. Kita jeda dulu, Grace. Kita tahan dulu, Mbak. Kita juga dulu ya, Grace. Nanti kita akan kembali lagi ke Anda dan juga ada Mbak Monica ya. Usai jeda, kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Mbak Monica terlebih dahulu ya, sebelum ke Bang Ipang nanti ya. Mbak Monica, dari durasi yang cukup panjang ya di dalam YouTube tersebut, dalam catatan Anies Baswedan ini, apa yang Mbak lihat ya? Kalau mungkin tadi dari narasumber kita yang sudah berbicara, ada rasa mungkin ketidakpuasan, ketidakikhlasan, bahkan menyebut terang-terangan menyesal, kan begitu. Anda mendapatkan apa nih dari pernyataan? Jadi kali ini kita tampilkan dengan cara yang berbeda karena lebih saintifik ya. Jadi kalau misalnya bisa dibantu jadi kita menggunakan artificial intelligence yang akhirnya bisa mengcapture bagaimana ekspresi mikro yang lebih dekat gitu. Nah, kalau biasanya secara mata awam akan melihat hanya parsial-parsial saja yang penting, tetapi ini kemudian digabungkan dengan keseluruhan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada yang namanya kuadran polar area. Di sini akan melihat bagaimana seseorang itu apakah punya high control atau low control terhadap situasi di 14 menitan itu, begitu ya. Dan ternyata ini kondisinya adalah low control. Nah, apa artinya? Artinya adalah dia tidak mengontrol emosinya pada saat itu, sehingga mudah bagi kita untuk membaca gitu. Sementara kalau high control ini maka dia mengontrol setiap emosinya, sehingga bagi kita lebih sulit begitu ya. Nah, ini kondisinya adalah Pak Anies Baswedan itu yang di slide pertama itu adalah low control. Artinya apa yang ini bisa dibaca nih Mbak cara ekspresi? Jadi kan kita gampang untuk membaca ini gitu ya. Nah, di dalam kuadran polar area ini kecuali ada high dan low, jadi artinya kalau kita mengatakan ya udah apa adanya aja gitu beliau ini. Nah, kemudian ada yang obstruktif dan juga konstruktif. Nah, konstruktif artinya di dalam dinamika ketika menyampaikan itu ini mendukung di dalam komunikasi yang efektif. Sementara yang disebut dengan obstruktif ini gitu ya, tadi itu yang konstruktif gitu. Ini lebih kepada sulit untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dan ternyata ya durasi itu adalah lebih obstruktif begitu ya. Artinya
tidak mendukung kepada komunikasi yang efektif kalau pada saat itu kita mau berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Seorang Anies Baswedan, Mbak. Betul. Yang kita tahu kan ahli sekali dalam retorika, berkomunikasi. Ahli dalam hal beliau ini memiliki kemampuan itu, tetapi kalau kita dari pihak eksternal, ini sulit gitu di kondisi itu. Padahal kondisinya adalah memang sesuatu yang diinginkan kan, karena beliau membuat di akun YouTube-nya sendiri. Betul. Begitu. Ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat adalah ini ekspresinya apa adanya, tanpa ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Tetapi kalau kita membaca ini, eksternal akan membaca dalam konteks ini susah deh untuk kita masukin nih, gitu, karena memang tidak agak sulit untuk menjalin komunikasi yang efektif begitu. Nah, ekspresi penyesalan itu nampak nggak, Mbak? Ekspresi penyesalan dalam itu jadi 14 menit itu. Ekspresi yang keluar adalah disgust yang lebih banyak, hampir 50%. Disgust adalah merupakan ekspresi di mana lu gitu banget sih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sebelah itu lebih immoral gitulah. Wow. Nah, jadi kalau ekspresi itu yang muncul artinya kan saya sama lu beda. Aku sama kamu beda. Sehingga menganggap bahwa kalau dia mengatakan ini ada penyanderaan dan sebagainya, it's true. Jadi artinya relates dengan apa yang ditampilkan karena ekspresinya seperti itu, begitu ya. Nah, terus kemudian ekspresi apa lagi yang muncul yang banyak kecuali si disgust tadi, gitu ya. Dan ini ada muncul ekspresi yang kita mengatakan social smile atau si happy itu muncul happiness. Jadi ini masih berelasi juga dengan tadi ketika analisa yang pertama adalah beliau low control, nggak mencoba untuk menampilkan sesuatu sehingga dipersepsikan tertentu oleh publik. Gitu. Jadi apa adanya begitu. Belak-belakan gitu? Belak-belakan. Oh, oke. Tapi memang pemilihan kata-katanya ini kan memang tidak seperti yang kita mengatakan belak-belakannya orang yang berbeda lah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada juga muncul ya. Jadi kecuali tadi disgust, ini yang banyak, kemudian happy ya dalam kondisi itu, tetapi ada anger, ada kemarahan. Berarti kalau dia nyesel nggak? Menyesal gitu ya. Itu terjawab. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan artinya. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke. Nah, Bang Ipang, nah itu dia. Menyambung Bang, tadi yang Bang Monika sudah hantarkan terlebih dahulu Bang Ipang. Penyesalan dan juga amarah itu sangat tampak dalam video tersebut. Ya berarti kan keynote-nya penyesalan dan amarah kan. Tapi sebenarnya ya itu intinya pertama. Yang kedua adalah misalnya tersandra. Partai mana yang tidak tersandra per hari ini? Nah sebenarnya jawabannya kalau begitu Pak Anies harusnya nggak usah diusung Nasdem dong. Karena Nasdem tersandra dong. Tapi faktanya Pak Anies bisa maju dengan Nasdem kan. Berarti apakah Nasdem tersandra atau tidak? Lupa dengan masa lalu. Nah, itu yang saya bilang. Kalau itu tersandra, mestinya Bapak ini nggak bisa melaju. Itu tarungnya nggak main-main, itu pilpres. Buktinya Nasdem bilang sekali kapar belayar, terkambang, tetap maju ke Nasdem kan. Artinya itu Nasdem bukan partai atau ormas itu. Ya kan begitu logikanya. Tapi kalau pilkada kan kita tahu Bang berada di posisi mana. Ini nggak apple to apple katanya. Ya. PKS sudah ngasih jadwal, ya, kasih timeline kan, waktu kan. Cuma cari 4 kursi saja. Udah saya carikan 18 kursi. Terus dibilang PKS yang salah. Nah, kemudian ketika Nasdem sudah menjanjikan DPD-nya, termasuk PDIP, nah 2 partai ini kan juga Anies yang benar, partai ini yang salah karena tidak berhasil mendukung. Padahal saya sudah katakan dari awal bahwa penentu pilkada Jakarta ini adalah langitan yang ngurus, DPP. Nggak ada urusan DPD ini. Nah, yang kedua adalah soal yang disampaikan Mbak Grace tadi menarik sebenarnya jalur independen. Kenapa Anies begitu percaya diri akan diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, 3 partai ini ya, yang pengusung beliau yang inline dengan Pilpres? Nggak bisa. Partai ini, 3 partai ini tidak punya saham di dalam pemenangan Pak Prabowo Gibran. Sementara 3 partai ini, mohon maaf dalam bahasa saya ya, ayolah diajak kita ke koalisi Pak Prabowo. Itu ada kok statement dari Presiden PKS, ada dari Pak Surya Paloh, ada dari Caimin. Artinya kalau ingin masuk ke koalisi saya, Presiden kan tinggal bilang yang berkuasa ke depan, Anda mau masuk, tunggu dulu ada syaratnya. Kalau enggak saya evaluasi, saya koreksi. Nah kalau misalnya ada intensitas arah Pak Prabowo nggak senang adanya, bukan nggak senang ya, nggak ada keinginan ada lampu yang lebih terang daripada dia, dan dianggap nanti Anies akan lebih terang lampunya daripada beliau, kan
bisa redup juga Presiden. Harusnya Anies membaca ini dong dari awal ya? Ya itu sense of politik. Membaca itu, perjalanan politik Jokowi dengan Anies. Itu kan dipelajari oleh Prabowo. Yang ketiga adalah, selama kan kelihatan memang ketika ada berbeda, gagal, Nasdem salah, PKS salah, PKB salah. Pak Anies selalu benar. Ini kan partai politik, sesuai dengan undang-undang pemilu. Pemilu dan pilkada itu adalah gawennya partai politik. Itu undang-undang pilkada. Nah kalau kemudian Pak Anies hari ini gagal berlayar, itu tadi mungkin menurut saya terlalu kepedean percaya diri bahwa akan diusung oleh 3 partai. Sementara Anies juga ada statement mungkin dalam hati beliau, saya elektabilitasnya tinggi melangit dan menunggang popularitas. Siapa sih partai yang nggak mau ngusung saya? Artinya partai itu butuh saya, bukan saya butuh partai. Nah itu juga bahaya. Itu nggak mungkin bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Karena ketidaksiapan di jalur independen. Itulah complicatednya, bahwa beliau tidak akan menyangka serumit ini, Tapi tadi sekomplikated disampaikan ini. juga oleh Mas Anies bahwa khawatirnya justru nanti tidak menghargai ketiga partai yang berniat mengusung Anies di awal itu. Jadi sehingga tidak memilih jalur independen. Menurut Anda? Nggak ada persoalan mengawal. Ini kan politik, ini kan begini, mutual understanding, bukan tersandra atau tidak. Ini kan titik persamaan kepentingan. Kan Anies ini di depan publik kan populis ini. Nggak ada kesalahan. Ini tokoh yang sentimen positif. Sehingga memang siapapun yang melawan Anies, partai yang menjadi masalah. Jadi maka partai merasa terzolimi juga sekarang. Nah konteksnya adalah, di dalam politik itu seni. Seni berkuasa, seni merebut kekuasaan. Seni juga merebut perahu kekuasaan. Supaya berlayar. Nah kalau kemudian ada mutual understanding yang tidak temu, Anies langsung harusnya mencari mitigasi. Supaya Anies tidak hanya bicara tentang jeroan perut dia. Tapi Anies selalu berkatakan bukan jeroan perut dia, tapi aspirasi rakyat. Iya, tapi dalam politik kita tidak bisa hanya bicara tentang isi perut kita. Bicara tentang mutual understanding, bagaimana saling menguntungkan. Cari titik persamaan kepentingan, itu seni dalam politik. Jangan kemudian partai seolah-olah terzolimi ini gitu. Nah tersandra ini partai mana yang tersandra? Kan gitu. Kalau misalnya Pak Anies kemarin itu sudah kurang, kan udah dibantu oleh MK. 7,5%, 20-25, kursi 25%, udah 7,5% threshold. Kemudian dianggap juga bahwa tersandra udah dibantu dari 20 ke 7,5. Nah 7,5 juga nggak bisa. Artinya apa? Kesalahan itu ada sama siapa? Nggak siapa-siapa, sama rakyat mungkin. Bukan sama Anies, bukan sama partai. Oke, saya ke Bang Viva Yoga deh. Bang Viva, partai Anda tersandra, termasuk yang berasa nggak kalau tersandra begitu, Bang Viva? Tidak ada partai politik yang tersandra kepada kekuasaan. Partai politik itu memiliki ideologi, memiliki visi, platform yang masing-masing berbeda antara partai politik satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian dikatakan bahwa partai politik tersandra kekuasaan, memang suatu pilgub yang dulu dan pilpres yang dulu tidak tersandra. Kan begitu. Artinya kekuasaan menjadi jahat dong menyandera partai politik. Dan partai politik menjadi tidak independen karena disandra. Jadi logika seperti itu menurut saya kurang tepat. Menurut saya ada logika yang berbeda antara pilpres dengan pilkada. Kalau pilpres ada faktor utama dari partai politik yaitu mempertimbangkan kutil efek calon. Tetapi kalau pilkada yang serentak di 545 sifatnya lokal. Jadi tidak ada lagi persoalan kutil efek, karena ini murni adalah kebijakan dari internal partai politik yang mengukur tentang popularitas, elektabilitas masing-masing partai politik. Dan jangan kemudian dikatakan bahwa kalau ada partai politik tidak mengusung seseorang, dikatakan bahwa partai politik itu tersandra. Karena kecenderungan sekarang itu, partai politik akan lebih memprioritaskan kader-kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Di seluruh belahan Indonesia, seluruh partai politik melakukan kerjasama dan berkoalisi, dan di dalam koalisi itu, kita semuanya ini berjuang bersama-sama agar pasangan calon itu adalah kader kita. Dalam rangka apa? Untuk bisa mengembangkan platform dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ada persoalan karena tidak bisa mencalonkan, ya itu ya menurut saya kurang tepat. Dan satu lagi, kalau menurut saya ini pertimbangan-pertimbangan rasional di dalam ukuran-ukuran
pemilihan elektoral itu kan berdasarkan kepada hasil survei. Dan hasil survei itu kan sangat dinamis, tidak statis. Dinamika masyarakat itu akan berubah seiring dengan perubahan dari popularitas dan elektabilitas partai politik. Dulu Pak Prabowo dulu surveinya beberapa bulan sebelum Pilpres kan masih kalah dibanding dengan pasangan yang lain. Tapi kemudian kita melakukan strategi kampanye yang efektif untuk mendekati masyarakat, akhirnya bisa menang. Artinya apa? Proses ukuran-ukuran rasional dari hasil survei itu bersifat dinamis gitu loh. Jadi kalau kemudian itu dijadikan ukuran ya menjadi tidak tepat. Makanya sekarang partai-partai politik ini lebih cenderung sekali lagi untuk memprioritaskan kader-kader terbaiknya maju di pilkada di seluruh Indonesia. Ya, artinya statement Anies Baswedan kurang tepat begitu ya. Ini Bang Aziz harus menanggapi. Tapi nanti ya Bang, usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Usama, Mas Aziz, Anda paling tidak harus menjawab dua hal ini. Anies dianggap kurang tepat menyampaikan pernyataan tersebut, dianggap tidak memiliki seni politik. Dan juga yang kedua, kalau kemudian Anies meyakini bahwa tidak ada partai politik yang tersandera oleh kekuasaan, mengapa kemudian dirinya sangat dalam video tersebut ya, kalau kita bisa membaca, sangat ambisius gitu untuk kemudian akan mendirikan partai politik. Jaminannya nggak akan tersandera juga. Betul. Justru rencana untuk membuat partai politik itu tujuannya untuk supaya tidak tersandra, Pak. Karena pernyataannya kan lengkap kalau bisa didengar. Kalau dia tidak mendukung kalau misalnya kita bikin dengan partai politik yang ada beberapa yang ada itu berisiko tersandra oleh kekuasaan. Gimana mau dicalonkan, partai politiknya pun beberapa tersandra. Nah akhirnya ada usulan untuk ke sana untuk membuat partai politik. Dan tadi juga soal yang kemarin sudah didukung dan sekarang tidak, artinya memang kondisinya berbeda. Pada saat itu kita dipertontonkan juga beberapa partai politik yang mendukung Mas Anies di Pilpres diberikan semacam punishment. Dan ini yang akhirnya membuat yang lainnya juga harus berpikir. Dan itu nyata adanya. Dan tadi juga oleh Mas Pangi dibilang, ya kenapa nggak dari awal? Ya tadi dijelaskan tadi Mas, mungkin kalau didengarkan bahwa memang kita menghargai karena sudah 3 partai politik yang mendukung dan sudah baiknya sudah siap berlayar, tapi ternyata kan memang ada perubahan di akhir sehingga akhirnya tidak berlayar. Tapi semua itu kami sangat menghargai karena kita tahu kondisi setiap partai politik yang mendukung Mas Anies itu penuh dengan resiko bila mendukung Mas Anies. Jadi kami sangat menghargai dan menghormati segala keputusan partai karena kami mengerti dan memahami kondisinya. Seperti itu. Baik. Oke, Grace, mungkin kesempatan Anda, Grace. Ya, terima kasih. Saya ingin merespon yang tadi karena terpotong, mohon izin. Jadi konteks saya di sini diundangkan untuk meresponi karena ada tudingan bahwa dari pernyataan Pak Anies bahwa ini ada tersandera kekuasaan. Konteksnya di situ ya. Jadi saya tadi tanya kan sama Mas Aziz, apa buktinya begitu sehingga keluar pernyataan sekeras itu. Ternyata yang disampaikan oleh Mas Aziz adalah lihat ke media, pemberitaan di media. Saya menghargai media, saya ini juga media, mantan media. Dan justru karena saya mantan media, saya jadi tahu bahwa media itu tidak punya keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu karena ada deadline. Kalau TV, media online apalagi itu deadline-nya per menit begitu. Kalau media cetak bisa harian, bisa mingguan, ada deadline intinya. Sementara sumber informasi untuk mengetahui semua peristiwa secara utuh itu ada banyak. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan narasumber. Oleh karenanya kalau dijadikan rujukan kebenaran mutlak kurang tepat karena ada keterbatasan seperti ini. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan karena Pak Anies dalam hal ini adalah pelaku politik. Kok hanya menjadikan rujukan media, lalu kemudian bisa membuat kesimpulan, bahkan tuduhan serius ya, bahwa ada dihambat oleh kekuasaan. Beliau ini kan pelaku. Jadi yang tadi saya tanya, apakah ada peristiwa yang dialami sendiri, sehingga kemudian bisa mengeluarkan tesis dihambat oleh kekuasaan. Kalau hanya baca dari media sayang,
itu publik. Kalau publik kan tidak punya akses ke peristiwa-peristiwa politik secara langsung. Bolehlah rujukannya media, tapi harus diingat publik juga, media itu punya keterbatasan waktu dan narasumber. Nah, kalau sebagai pelaku politik membuat kesimpulan yang begitu serius, tuduhan yang begitu serius hanya dari baca-baca media, saya sangat menyayangkan. Di situ konteksnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia nggak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, kurang lebih seperti itu. Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya, karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus, jadi kader internal, begitu ya. Kok ini katanya Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai. Jadi conflicting nih, di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Nah kemudian mungkin waktu kita singkat, kalau Pak Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah kalau mau bikin partai silakan dan boleh, tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai, nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk. Ini kekuasaan menghalangi Pak Anies, karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit di dunia. Silakan ditanggapi, Mas. Jadi jangan sampai lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare dan lebih cerdik ya, atau cermat melihat dinamika partai politik. Karena di partai politik di mana-mana pasang spanduk, di baliho di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak jadi dilantik, itu juga peristiwa nyata yang terjadi. Kenapa? Terima kasih. Silakan Mas Aziz. Terima kasih Mbak Grace. Saya tadi nggak mau memotong karena saya mau menghargai Mbak Grace berbicara. Yang pertama, saya saran ke Mbak Grace dan membuat pernyataan jangan bilang hanya media, Mbak. Karena TV One juga media yang ada hari ini. Kalau artinya kalau Mbak bicara media, Mbak juga menuduh TV One tidak kredibel. Mungkin Mbak bisa bicara sebagian media, Mbak. Jadi kita jangan mengeneralisir pernyataan itu. Jadi nanti akan banyak hati yang terluka, akan banyak hati yang kecewa. Untuk kita bisa bicara plan B, Mbak, itu masalah juga, sekali lagi masalah etika dalam berdemokrasi. Ketika kita sudah dinyatakan didukung oleh sebagian partai dan kita melakukan independen, artinya itu melukai hati juga, tidak sesuai dengan etika dan adab dalam berdemokrasi. Kok ini sudah didukung oleh 3 partai, tapi kok malah tetap maju independen. Jadi apakah dukungan ini tidak dihargai oleh Mas Anies gitu? Jadi itu yang memang saat itu dilakukan oleh Mas Anies. Jadi hal tersebut mungkin bisa menjadi dasar, Mbak, bahwa memang bukan hanya jadi pernyataan media, hasil kajian di media adalah salah satu hal, dan hal-hal lain juga kita semua sudah menjadi rahasia publik bahwa hal itu memang saat ini terjadi, dan Mas Anies juga melakukan komunikasi yang baik dengan beberapa partai, dengan sebagian besar partai untuk bisa berkomunikasi, bertukar informasi, dan akhirnya menyampaikan kesimpulan bahwa memang Mas Anies tidak bisa berlayar disebabkan dengan A, B, C, D. Jadi ya kita tidak bisa menjelaskan itu. Mas, kita jeda lagi sejenak ya. Nanti Mbak Monika dan Bang Ipang mungkin ada closing ya, statement nanti usai jeda periode berikut, kami akan kembali. Artinya sebenarnya kalau kita melihat pemirsa dalam video yang berada di YouTube channel Pak Anies begitu ya, Mbak Monika ya, banyak arti yang bisa dibaca dari ekspresi Pak Anies. Selain tadi ada kemarahan, kemudian juga penyesalan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Apa yang bisa dibaca, Mbak? Jadi kalau kita menggunakan namanya circumflex model of effect, itu adalah melihat bagaimana ketergantungan emosi-emosi yang muncul, yang dominan, yang 5, begitu ya. Nah ini summary-nya adalah muncul apatisme sebesar 95%. Gitu. Jadi apatis terhadap apa yang disampaikan. Jadi kan ini mengatakan topik itu adalah berbicara mengenai partai-partai yang tersandra. Artinya it's really merasa
beliau itu apatis dengan kondisi pada saat ini. Pada saat ini ya? Pada saat ini, Oke. begitu ya. Nah, kemudian muncul lagi ada ketakutan, worried, itu sekitar 89%, tinggi gitu ya. Jadi berani tapi agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Nah, kemudian juga ada pensif. Nah, pensif itu apa? Pensif itu sekitar 68%, ini ditunjukkan dengan sedang melakukan kontemplatif atau melakukan reflektif kepada diri sendiri. Kira-kira apa nih? Nah, kalau dalam konteks tadi, apakah bikin partai baru ya ataukah gabung gitu ya. Nah, ini masih kemungkinan masih dua-duanya masih dipertimbangkan begitu ya. Jadi segala kemungkinan ini masih mungkin buat Pak Anies. Wow. Bang Ipang. Ya, Bang Arif Fadil, Mbak. Jadi pertama adalah begini soal tersandra. Kalau kita sudah masuk ke partai koalisi, itu udah pasti tersandra. Fraksi tidak akan kuat. Kenapa? Karena itu etika loyalitas, nggak boleh loyalitas ganda kan? Karena udah masuk ke kabinet. Gitu. Menterinya sudah ada di situ. Apakah ada partai yang masuk koalisi yang tidak tersandra? Semua yang masuk koalisi pasti tersandra. Kecuali partainya Pak Anies besok nggak mau masuk ke koalisi pemerintah. Nggak bakal tersandra tuh. Yang kedua, PDIP itu punya PKS 10 tahun tuh kan bisa tuh dia. Ya, konstruktif, tapi kan nggak semuanya. Tapi tersandra kan, tetap tersandra. Yang kedua adalah PDIP dibilang tersandra. Buktinya PDIP berani melawan 3 periode yang diinginkan oleh kekuasaan. Dengan resiko pertaruhan politik yang mahal. Mahal yang dibayar oleh PDIP, yaitu PDIP tidak gagal mengusung Ganjar. Itu yang dibayar hadiahnya. Itu ideologi, itu konsistensi, itu keteguhan Ibu Mega, itu ideologi partai. Tidak tersandra juga. Kalau PDIP tersandra kemarin 3 periode jadi dong. Kenapa? Karena tersandra. Nah, yang ketiga adalah soal tersandra. Bisa nggak nanti, contoh nih Nasdem, PKS, PKB nih, supaya nggak tersandra, saya nggak mau mengirim menteri saya. Saya dukung dengan nothing tulus, Kim Plus, Kim Koalisi Indonesia Maju, tapi saya nggak akan mengirim menteri saya. Supaya apa? Supaya partai saya tidak tersandra. Bisa nggak Pak Anies nanti ngirim partai kayak gitu? Supaya, ini nasihat saya Pak Anies, supaya nggak tersandra partainya. Gitu. Supaya nggak tersandra juga. Karena kalau nggak nanti tersandra juga. Nah, itu terakhir. Jadi soal nanti soal efek ekor jas tadi sedikit saja menyinggung. Ya, artinya begini. Kalau efek ekor jas tadi, memang itu titik persamaannya. Ketika pilkada, itu nggak ada lagi efek ekor jas untuk partai. Beda sama pilpres ya. Mutual understanding nggak ada. Karena Nah, itu yang tidak inline dalam pikiran Anies. Sementara dalam pilpres, orang butuh figur Pak Anies. Nah, terakhir sekali lagi, supaya partai tidak tersandra, ketua umum partai jangan berbisnis. Nah, bisa nggak semua partai jadi aktivis sepatu miring? Ya, ini ketua umum partai sepatu miring nih, aktivis sepatu miring. Coba lihat semua ketua umum partai, nggak bisa lepas nggak dari situ, dari ketergantungan aspek ekonomi dan politik. Jadi nggak mudah bicara tentang aspek partai mana yang hampir hari ini tidak tersandra. Pak Anies pun mendirikan partai, jangankan mendirikan partai. Mendirikan partai gampang, lolos ambang batas parlemen kan nggak gampang. 10 tahun nggak ada partai yang lolos. Terakhir Bang Viva, singkat dari Anda Bang Vika. Silakan Bang. Jika sebuah partai politik bekerja sama atau berkoalisi, konteksnya bukan tersandra, tetapi itu adalah pada konsistensi, komitmen, perjanjian yang dibuat antar partai politik yang telah meneguhkan diri bersama-sama dalam satu koalisi. Yang pertama. Yang kedua, jika Mas Anies tidak bisa berlayar, ya jangan disalahkan partai politiknya atau siapapun. Anggap saja ini sebagai sebuah takdir dari ilahi, di mana pada pilkada 2024 ini, masing-masing partai memiliki logikanya sendiri, karena partai itu tetap berdasarkan kepada aturan undang-undang partai politik dan undang-undang pilkada, bahwa persyaratan untuk SK partai B1 KWK itu adalah di pimpinan pusat, bukan di pimpinan wilayah atau pimpinan daerah. Kalau pimpinan wilayah dan daerah mengusulkan, itu jelas belum tentu gitu loh. Jadi kalau kemudian ada perubahan sikap, perubahan kebijakan, itu tidak dalam konteks tersandra, tapi ada beberapa pemikiran lain yang menyebabkan partai itu tidak mendukung. Anggap saja ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwa hidup berpartai itu menjadi penting, dan sebaiknya apabila seluruh calon pasangan mau berkontestasi, sebaiknya menjadi kader partai politik. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita pada pagi hari ini. Mbak Grace, terima kasih Mbak Monika. Sehat selalu. Terima kasih. Boleh Ya 10 Grace, detik? waktu kita sudah habis nih Grace. 10 detik, Maaf Mbak, waktu kita terbatas Mbak 10 Grace. detik, 10 detik.
10 detik Nanti ini sama dari juga kalau awal saya bagi segmen nanti sampai kalau akhir gitu. saya berusaha mengejar di mana indikasi keterlibatan istana, tidak ada jawaban. Jadi clear, ini urusan partai-partai, dinamika internal partai tidak ada kaitannya dengan istana. Semoga dari sini Pak Anies nanti ke depan bisa lebih mantap menyikapi dinamika politik. Itu Oke. aja, terima kasih Baik, Rifki. 10 detik dari Thank you, Bang Mas Aziz. Rez. Adil nih, Silakan. atas keadilan nih. 10 detik, Bang 10 Aziz. detik, Bang Aziz. Iya. Jadi terima kasih. Apapun itu yang jelas, Mas Anies sangat menghargai keputusan partai dan semoga Indonesia ke depan demokrasi bisa lebih sehat lagi dengan adanya oposisi di Amin. pemerintahan nanti ke depan. Amin. Dan hari ini juga kita bisa lebih baik lagi. Itu aja, Mbak. Oke, menarik. Terima kasih Terima banyak kasih untuk semua semuanya, narasumber. sehat selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali dengan tema lainnya ya, usai jeda para berikut. Saat lagi pemirsa.